We just have to open our eyes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Untuk mengatur suhu terhadap pergeseran Kesetimbangan. Sudah mulai. Sudah selesai. Are you ready? Yes, yes, yes. Siswa. Oke. Mansa. Mansa Jaya. sudah masuk. Siapa yang dihadir hari ini anak-anak? Siswa mampu menghubungkan adanya keteraturan dari faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran arah kesetimbangan. Yang terakhir, siswa dapat menentukan pergeseran arah kesetimbangan yang dipengaruhi oleh suhu melalui hasil pengamatan video percobaan dengan baik. Peserta didik harus datang tepat waktu, Peserta didik diizinkan terlambat maksimal 15 menit. Peserta didik. Nah, sebelum masuk materi minggu kemarin itu materi apa? Pengaruh kesetimbangan, ya. Pengaruh konsentrasi terhadap arah kesetimbangan. Ya. Nah, bagaimana sih pengaruh konsentrasi terhadap kesetimbangan itu? Jika lama, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah produk. Namun jika konsentrasinya dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi. Benar ya, masih ingat ya. Jadi jika konsentrasinya ditambah, maka dia akan bergeser ke arah produk. Jika konsentrasinya dikurangi, dia akan bergeser ke arah reaksi. Menjelaskan pengaruh suhu terhadap pergeseran kesetimbangan. Di tabel itu ada reaksi apa? N2 plus 3 reaksi kesetimbangan dengan 2 NH3 wujudnya gas. Daya tahannya berapa? Min 92,2. Hasil pengamatan itu ada suhu sama hasil dari NH3 dalam mol. Kalian amati ya tabel itu bagaimana hubungan antara suhu dengan mol. Identifikasi masalahnya pada kolom yang di bawahnya. Dilanjutkan di rumah masing-masing. Buat hipotesis jawaban sementara dari pertanyaan yang kalian ajukan tadi. Sehingga menyebabkan mol semakin sedikit yang dihasilkan dari formula sebaliknya. Semakin suhu meningkat, maka akan mempengaruhi jumlah mol, sehingga menyebabkan mol itu semakin sedikit yang dihasilkan. Oke, hipotesisnya benar ya. Kita lanjut ke tahap pengumpulan data. Kalian bisa lihat videonya. Videonya bisa di-scan di
Coklat atau orange. Hasil pengamatannya boleh. Pengamatan awal, jenis gas nitrogen dioksida NO2, warna awalnya orange atau orange kecoklatan. Air H2O dingin, warna awalnya bening. Air H2O panas, warna awalnya bening atau tidak berwarna. Kelompok lain. Yang pertama, perlakuan. Dimasukkan ke air H2O panas, yaitu suhunya dinaikkan. Setelah percobaan, itu sebelum percobaan berwarna oranye dan sesudah percobaan berwarna oranye juga tidak berubah. Lalu perlakuan kedua, dimasukkan ke air H2O dingin, suhunya diturunkan. Sebelum percobaan berwarna oranye dan sesudah percobaan dia berwarna kuning pudar. Air yang dipanaskan itu warnanya dari coklat menjadi coklat kembali. Kalau dia suhunya diturunkan itu pakai air dingin, dia dari coklat menjadi kuning pudar. Atau molekul dari N2O deltanya 58,9 kilojoule. Dan nomor 1. Apa yang dimaksud reaksi eksoterm dan endoterm? Reaksi eksoterm yang melepaskan kalor, reaksi endoterm yang membutuhkan kalor. Oke, jawabannya benar ya. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepaskan kalor, sedangkan endoterm adalah reaksi yang Membutuhkan kalor. ya. Ini reaksi keseimbangannya ada yang beda. 2NO2 gas, tanda panah bolak-balik, itu keseimbangan menghasilkan N2O4. Deltanya sama dengan 58 kilojoule. Sama? Oke, lanjut nomor 3. Pertanyaannya, berdasarkan gambar tersebut, bagaimana jika suhu sistem keseimbangan dinaikkan? Bagaimana pergeseran arah keseimbangannya? Jawabannya, jika suhu dinaikkan, maka akan bergeser ke arah reaktan atau NO2 atau yang disebut reaksi endoterm. Persamaannya 2NO2 gas kesetimbangan N2O4 gas delta H sama dengan tambah 50 positif 58 kJ per mol.
Nomor 4, pertanyaannya, bagaimana ketika suhu sistem kesetimbangan diturunkan? Bagaimana pergeseran arah reaksi kesetimbangannya? Jawabannya, jika suhu diturunkan, maka akan bergeser ke arah produk atau N2O4 atau yang disebut dengan reaksi eksoterm. Persamaannya 2NO2 gas kesetimbangan N2O4 gas delta H sama dengan negatif 50. Nah, yaitu delta H-nya kalau endoterm dia positif, kalau eksoterm dia negatif. Oke, jawabannya benar ya semuanya, tulis. Aman? Oke, jawabannya benar, tepuk tangan untuk semuanya. Yuk kita tahap pembuktian. Untuk pembuktian, jadi pembuktiannya adalah jika suhu suatu sistem dinaikkan eksoterm dan hubungan suhu terhadap jumlah mol adalah semakin suhu meningkat maka akan memperkecil jumlah mol sehingga menyebabkan mol semakin sedikit yang dihasilkan. Terima kasih. Reaksinya adalah endoterm. Tapi jika suhunya diturunkan, dia akan bergeser ke arah melepas kalor atau reaksinya eksoterm. Kembali lagi suhu dengan mol yang ada di tabel amoniak tadi, yaitu semakin suhunya meningkat, dia akan memperkecil jumlah mol sehingga menyebabkan molnya semakin sedikit. Oke, Kesimpulan, fenomena di atas adalah pergeseran kesetimbangan yang dipengaruhi. Sedangkan terjadi peningkatan suhu maka dapat menyebabkan kesetimbangan bergeser ke arah reaksi endoterm. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suhu dapat mengakibatkan pergeseran kesetimbangan yang berkaitan dengan reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Yang disebutkan tadi adalah penurunan suhu itu dapat menyebabkan pergeseran ke arah reaksi eksoterm. Sehingga sedangkan peningkatan suhu dapat menyebabkan reaksi bergeser ke arah endoterm. Nah, dapat disimpulkan berarti suhu dapat mengakibatkan pergeseran arah kesetimbangan yang berkaitan dengan reaksi apa? Endoterm dan eksoterm. Oke, udah paham anak-anak? Alhamdulillah, kita lanjut ke evaluasi pembelajaran hari ini. Apakah kalian sudah benar-benar paham atau belum? Dan reaksi kesetimbangan CO2 kesetimbangan 2CO delta H sama dengan 1 2 kJ. Bagaimana pengaruh CO jika A suhu dinaikkan, B suhu diturunkan? Jika suhunya diturunkan, maka kesetimbangannya bergeser ke kiri, yaitu reaksi eksoterm karena delta H-nya bernilai negatif, bergeser ke arah endoterm.